Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya siswa-siswa sekalian? Bertemu lagi dengan channel Sosiologi 79, tentunya dalam rangka untuk memaparkan materi-materi sosiologi SMA. Pada kesempatan kali ini Sosiologi 79 akan memaparkan materi tentang integrasi dan reintegrasi sosial. Materi bab 5 dari keseluruhan materi kelas 11, materi sosiologi kelas 11. Materi bab 5 ini merupakan materi bab terakhir dari keseluruhan pembelajaran sosiologi di kelas 11. Materi integrasi dan reintegrasi sosial merupakan kelanjutan dari materi sebelumnya, yaitu materi bab 4 tentang konflik, kekerasan, dan perdamaian. Tentunya tidak ada satupun yang menginginkan yang namanya konflik, ya. Setiap orang tentunya berharap kehidupan yang damai, tentram, ya, saling mengasihi satu sama lain. Meskipun seperti itu, seperti yang sudah saya paparkan sebelumnya, bahwa konflik sosial merupakan hal yang senantiasa ada dalam kehidupan masyarakat, ya, seperti itu. Jadi masyarakat mengalami dinamika atau mengalami perubahan, salah satunya karena adanya konflik sosial. Jadi tidak semua yang namanya konflik sosial itu merupakan membawa output atau dampak yang negatif. Tapi kalau bisa kita sikapi secara bijaksana, tentunya akan menghasilkan dampak atau output yang positif. Ketika konflik sudah berkepanjangan atau bahkan sampai mengarah pada tindakan kekerasan, maka konflik tersebut akan dimaknai sebagai konflik yang sifatnya negatif atau destruktif. Oleh karena itu perlu diupayakan yang namanya integrasi dan reintegrasi sosial, seperti itu, ya. Makna integrasi dan reintegrasi sosial tentunya dari makna masyarakat itu sendiri merupakan hal yang dinamis. Integrasi dan reintegrasi sosial merupakan hal yang senantiasa harus kita upayakan dalam mengiringi dinamika kehidupan masyarakat. Baiklah, materinya kita mulai saja. Materi bab 5 kelas 11 kurikulum revisi tentang integrasi dan reintegrasi sosial. Tujuan pembelajaran materi ini, ya, kebetulan materi ini saya bagi menjadi dua bagian. Untuk bagian yang pertama, tujuan pembelajaran pemaparan bagian pertama adalah setelah mempelajari bab ini, Anda diharapkan mampu mendeskripsikan konflik bersifat kekerasan dan dampaknya terhadap perpecahan atau disintegrasi sosial. Yang kedua, mendeskripsikan perdamaian dan integrasi atau kohesi sosial. Yang ketiga, mendeskripsikan pemulihan atau recovery, rehabilitasi, reintegrasi, dan transformasi sosial. Dan yang keempat, mendeskripsikan reintegrasi dan koeksistensi sosial dalam kehidupan damai di masyarakat. Ini tujuan pembelajaran materi tentang integrasi dan reintegrasi sosial. Ya, ini biarlah damai tumbuh bersama kami. Jadi pada dasarnya setiap orang itu menginginkan kedamaian. Adapun perbedaan-perbedaan hanya sebatas merupakan atribut sosial saja. Karena pada dasarnya manusia itu dilahirkan sama, ya, sama. Alangkah baiknya kalau perbedaan-perbedaan atau atribut-atribut sosial itu tidak membuat kita saling berprasangka satu sama lain, gitu, ya. Jadi mari kita bangun persatuan dan kesatuan bangsa demi kemajuan negara kita, tentunya negara Republik Indonesia. Biarlah damai tumbuh bersama kami. Intinya naluri setiap orang, ya, menginginkan yang namanya kedamaian, gitu, ya. Hakikat manusia, hakikat individu selalu berharap bisa tumbuh dan berkembang dalam suasana yang damai, seperti itu. Konflik bersifat kekerasan dan dampaknya terhadap perpecahan atau disintegrasi sosial. Konflik bersifat kekerasan dan dampaknya terhadap perpecahan atau disintegrasi sosial. Integrasi sosial ini kondisi
bersatu ya. Integrasi sosial adalah proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat sehingga menjadi satu kesatuan. Unsur-unsur yang berbeda tersebut dapat meliputi perbedaan kedudukan sosial, ras, etnis, agama, bahasa, kebiasaan, sistem nilai, dan norma. Jadi yang namanya integral atau integrasi itu kesatu paduan ya, di mana masing-masing hal yang berbeda mampu menyesuaikan. Integrasi sosial adalah proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat sehingga menjadi satu kesatuan. Proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat sehingga menjadi satu kesatuan. Unsur-unsur yang berbeda tersebut diantaranya adalah perbedaan kedudukan sosial ya, status sosial, kedudukan sosial seseorang, perbedaan ras atau ciri badaniah, etnis atau suku bangsa, perbedaan agama, perbedaan bahasa, kebiasaan, sistem nilai, dan norma ya. Perbedaan-perbedaan tersebut dapat disesuaikan atau menyatu menjadi satu kesatuan yang padu gitu ya. Itu namanya integrasi sosial. Integrasi sosial akan terbentuk apabila sebagian besar anggota masyarakat tersebut sepakat mengenai struktur kemasyarakatan yang dibangun termasuk nilai-nilai, norma-norma, dan peranata-peranata sosial. Jadi integrasi sosial akan terbentuk apabila sebagian besar anggota masyarakat sepakat tentang struktur ya, struktur kemasyarakatan. Karena struktur sosial itu tentunya disepakati oleh sebagian besar warga masyarakat ya, yang di dalamnya kemudian mengatur kehidupan mereka. Ya, di dalam struktur sosial itu ada yang namanya nilai-nilai ya. Nilai-nilai kehidupan tentang suatu hal yang dianggap baik ya. Norma-norma, aturan-aturan, dan peranata sosial atau aturan-aturan sosial yang sistematis yang dibakukan, itu namanya peranata sosial. Jadi masing-masing pihak memiliki kesepakatan tentang struktur kemasyarakatan yang menurut mereka mengandung nilai-nilai kebaikan bersama. Syarat terwujudnya integrasi sosial adalah sebagai berikut. Jadi untuk terwujudnya integrasi sosial harus dipenuhi beberapa syarat, diantaranya yang pertama anggota-anggota masyarakat merasa berhasil mengisi kebutuhan-kebutuhan di antara mereka. Jadi salah satu syarat dari terwujudnya integrasi sosial adalah anggota-anggota masyarakat merasa berhasil saling mengisi kebutuhan-kebutuhan di antara mereka. Jadi kebutuhan-kebutuhan mereka itu, kebutuhan-kebutuhan hidup bisa saling mengisi satu sama lain. Kenapa seperti itu? Karena tentunya setiap orang pasti memiliki kekurangan ya. Dengan adanya persatuan hidup bersama, bisa jadi kekurangan seseorang itu diisi oleh yang lain ya. Kalau sudah saling mengisi kekurangan masing-masing ya, sehingga bisa hidup dengan damai, maka akan terbentuklah yang namanya integrasi sosial. Yang berikutnya, masyarakat berhasil menciptakan kesepakatan konsensus bersama mengenai norma dan nilai-nilai sosial yang dilestarikan dan dijadikan pedoman. Jadi memiliki konsensus mengenai nilai dan norma yang dilestarikan, lestari sifatnya, jadikan pedoman. Contohnya misalnya Pancasila dan Undang-Undang Dasar gitu ya. Setiap warga masyarakat apapun agamanya, rasnya, etnisnya sepakat bahwa Pancasila itu adalah dasar negara yang mengandung nilai-nilai sosial dan norma-norma sosial yang menurut sebagian besar warga masyarakat baik, sehingga dijadikan kesepakatan, jadikan pedoman atau dasar kita berbangsa dan bernegara. Norma-norma dan nilai-nilai sosial itu berlaku cukup lama, tidak mudah berubah, dan dijadikan dijalankan secara konsisten oleh seluruh anggota masyarakat. Ini salah ngetik ya, dijalankan.
Norma-norma dan nilai sosial itu berlaku cukup lama ya. Jadi berakar dari tradisi atau kebiasaan atau jati diri masing-masing warga masyarakat ya. Sehingga ketika bersepakat untuk menyatu menjadi negara Republik Indonesia, Pancasila itu sesungguhnya berasal dari akar budaya ya, jati diri setiap ras atau etnis atau agama yang ada di Indonesia. Jadi seperti itu. Norma-norma dan nilai-nilai itu sosial itu berlaku cukup lama karena berakar dari tradisi warga masyarakat sehingga tidak mudah berubah, dan yang terpenting kemudian dijalankan secara konsisten ya oleh seluruh anggota masyarakat. Maka akan terbentuklah yang namanya integrasi sosial kalau seandainya 3 syarat ini terpenuhi ya. Yang pertama, berhasil mengisi kebutuhannya masing-masing ya, saling mengisi kekurangannya sehingga tercukupi kebutuhan masing-masing karena saling mengisi tersebut. Berhasil menciptakan kesepakatan tentang norma dan nilai-nilai, kemudian norma-norma dan nilai tersebut dijalankan secara konsisten, maka masyarakat Indonesia akan bersatu kalau seandainya ketiga syarat ini bisa dipenuhi. Itu ya. Kita lanjutkan. Faktor yang mempengaruhi cepat atau lambatnya integrasi sosial ya. Integrasi sosial cepat atau lambat dipengaruhi oleh faktor homogenitas kelompok. Semakin homogen ya suatu kelompok, maka akan semakin mudah untuk terintegrasi. Tapi semakin heterogen atau semakin beragam akan semakin sulit untuk terintegrasi atau lambat integrasinya. Ya, seperti Indonesia adalah masyarakat yang heterogen ya. Makanya wajar potensi konflik itu akan senantiasa terjadi. Makanya upaya integrasi dan reintegrasi sosial itu harus terus dilakukan ya, seperti itu. Makin homogen kelompok akan makin cepat masyarakat terintegrasi atau kelompok tersebut akan terintegrasi. Tapi makin heterogen makin lambat, makin sulit untuk terintegrasi ya, karena ragam macam perbedaan yang ada akan sulit untuk disatukan. Besar kecilnya kelompok, semakin kecil kelompok akan semakin gampang untuk terintegrasi ya, akan semakin gampang bersatu. Tetapi semakin besar kelompok akan semakin sulit untuk terintegrasi. Mobilitas geografis ini terutama sarana transportasi ya, jangan sampai ada satupun warga masyarakat di Indonesia yang terisolasi ya, karena adanya pembauran mobilitas geografis gitu ya. Maka setiap warga atau setiap etnis yang ada di Indonesia itu bisa saling mengenal kebudayaannya masing-masing gitu ya, seperti itu. Efektivitas komunikasi ya, komunikasi yang efektif ya, sehingga tidak kemudian salah komunikasi atau miskomunikasi ya. Bisa dipahami efektif komunikasi tersebut antar warga masyarakat ya. Kalau terjadi terputusnya komunikasi atau miskomunikasi, biasanya akan timbul yang namanya permasalahan dan konflik sosial. Integrasi sosial dapat terjadi dalam 3 bentuk, yaitu integrasi normatif, integrasi fungsional, dan integrasi koersif. Jadi integrasi dapat terjadi dalam 3 bentuk atau 3 bentuk integrasi. Yang pertama integrasi normatif, ya masyarakat terintegrasi karena adanya aturan-aturan yang sama mengikat mereka, itu namanya integrasi normatif. Ya, contohnya Indonesia ya, karena ada nilai-nilai atau dasar negara yang disepakati bersama dalam bentuk norma-norma sosial, itu namanya integrasi normatif ya, aturan-aturan sosial. Yang kedua integrasi fungsional ya, karena berhasil saling mengisi satu sama lain. Misalnya orang Jawa hobinya
menanam padi ya, bertani, sementara orang Makassar mata pencahariannya itu melaut ya, yang satu menyediakan nasinya, yang satu menyediakan ikannya. Fungsional, saling memberikan fungsinya masing-masing ya, sehingga bisa saling mengisi satu sama lain. Itu namanya integrasi fungsional. Dan yang terakhir, integrasi koersif. Ini yang tidak kita inginkan ya, masyarakat bersatu karena proses pemaksaan, dipaksa untuk bersatu, tentunya dengan kekerasan ya. Ini barangkali terjadi pada zaman Orde Baru gitu ya, masyarakat dipaksa untuk bersatu dengan ancaman kekerasan gitu, integrasi koersif. Proses integrasi dapat dilihat melalui proses-proses akulturasi, asimilasi, akomodasi. Jadi proses integrasi itu dapat kita saksikan atau dapat kita lihat melalui proses akulturasi, pembauran dua unsur kebudayaan tanpa menghilangkan jati diri kebudayaan masing-masing. Itu namanya akulturasi. Kemudian yang kedua, asimilasi. Asimilasi itu adalah proses pembauran antara dua unsur kebudayaan di mana masing-masing kebudayaan hilang ya, menghasilkan kebudayaan yang baru. Itu namanya asimilasi gitu ya. Pembauran dua unsur kebudayaan di mana dua-duanya melebur dan menghasilkan satu unsur kebudayaan yang baru. Akomodasi ya, akomodasi itu proses atau usaha untuk meredakan pertentangan sehingga tercipta kedamaian tanpa merugikan salah satu pihak. Itu namanya akomodasi gitu ya. Proses intersosial dapat dilihat melalui proses akulturasi, asimilasi, dan akomodasi. Kebudayaan asing akan relatif mudah diterima apabila memenuhi syarat-syarat berikut. Jadi kebudayaan asing yang masuk, kebudayaan asing itu bukan hanya sekedar kebudayaan barat ya, kebudayaan di luar kebudayaan kita, itu namanya kebudayaan asing. Akan masuk pada kebudayaan kita atau kebudayaan kelompok, suatu kelompok akan mudah ya, akan relatif mudah diterima jikalau memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama, tidak ada hambatan geografis seperti daerah yang sulit terjangkau ya. Yang kedua, kebudayaan yang datang memberikan manfaat yang lebih besar bila dibandingkan dengan kebudayaan yang lama. Ini akan diterima. Yang pertama, tidak ada hambatan geografis, jadi gampang untuk masuk, dan tidak seperti di daerah yang terisolasi atau terkucil ya. Kebudayaan yang datang memberikan manfaat yang lebih baik ya, lebih besar daripada kebudayaan yang lama. Itu akan diterima. Kemudian adanya persamaan unsur-unsur kebudayaan lama. Jadi ada unsur kesamaannya dengan kebudayaan lama. Contohnya ketika agama Islam datang ke Nusantara, itu ada unsur kesamaannya ya, antara kepercayaan animisme lokal yang menganggap bahwa konsep Tuhan itu laisa kamislihi syai'un ya, tidak bisa diwujudkan dalam pikiran ataupun dalam bentuk sama dengan konsep ketuhanan dalam Islam, sehingga kemudian Islam ketika menyebarkan agamanya di Nusantara menjadi mudah untuk diterima oleh masyarakat lokal. Adanya persamaan unsur-unsur kebudayaan yang lama dengan kebudayaan yang datang atau yang baru. Kemudian adanya kesiapan pengetahuan dan keterampilan ya. Secara pengetahuan dan keterampilan siap untuk menerimanya ya. Kalau seandainya tidak siap ya biasanya akan menimbulkan yang namanya kecurigaan dan lain sebagainya, seperti itu. Kebudayaan tersebut bersifat kebendaan. Biasanya kalau misalnya kebudayaan yang masuknya sifatnya benda ya, bukan merupakan hal yang ideologis atau ide atau hal yang bersifat ruhani, itu akan gampang untuk diterima oleh masyarakat. Contohnya HP gitu ya.
atau perkembangan teknologi akan mudah diterima karena sifatnya kebendaan. Tapi kalau seandainya sifatnya berupa kepercayaan, sifatnya berupa non materi, ide, gagasan, akan sulit untuk diterima, harus mengalami proses adaptasi yang lama. Itu ya, kebudayaan asing akan relatif mudah diterima memenuhi syarat berikut. Itu tidak ada hambatan geografis, memberikan manfaat, adanya kesamaan, adanya kesiapan masyarakat lokal, kebudayaan tersebut bersifat kebendaan. Berikutnya, faktor-faktor pendorong integrasi sosial. Apa saja yang mendorong terjadinya integrasi sosial di dalam masyarakat? Nah, ini ya hal yang menyejukkan dan sangat kita dambakan persatuan Indonesia ya. Makanya harus saling mengalah demi bangsa kita, seperti itu ya. Perbedaan itu hanyalah atribut. Kita sama manusia, perbedaan itu hanya atribut saja ya, seperti itu. Faktor-faktor pendorong integrasi sosial yang pertama, toleransi terhadap perbedaan ya, saling menghormati perbedaan yang ada di dalam masyarakat. Yang kedua, kesempatan yang seimbang dalam bidang ekonomi. Jadi setiap etnis atau setiap warga masyarakat dikasih kesempatan yang sama, kesempatan yang seimbang dalam bidang ekonomi untuk memenuhi penghidupan mereka. Jangan sampai ada yang namanya partikularisme atau proses diskriminasi, membeda-bedakan satu sama lain. Kenapa kemudian terjadi konflik dalam masyarakat? Biasanya berawal dari adanya kecemburuan sosial atau perlakuan tidak adil. Kalau seandainya setiap orang, setiap warga masyarakat dikasih kesempatan yang sama, tentunya atau diperlakukan secara adil sesuai dengan sila Pancasila ya, sila kedua, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, tentunya tidak akan ada yang namanya konflik di dalam masyarakat. Kalau seandainya pun ada, akan mudah untuk diakomodir ya, seperti itu. Kesempatan yang seimbang dalam bidang ekonomi, sikap saling menghargai orang lain ya, menghargai, sikap terbuka dari golongan yang berkuasa dalam masyarakat ya, supaya tidak timbul kecurigaan, harus terbuka golongan yang berkuasa dalam masyarakat. Persamaan dalam unsur-unsur kebudayaan gitu ya, faktor pendorong integrasi, adanya kesamaan dalam unsur-unsur kebudayaan. Perkawinan campuran atau amalgamation, jadi adanya proses kawin campur atau antar etnis ya, saling bertukar pasangan, seperti itu ya. Itu kalau dalam sosiologi konsep eksogami ya, salah satunya adalah untuk memperkuat persatuan kelompok ya, kawin dengan perempuan atau laki-laki yang berada di luar kelompoknya ya, eksogami, perkawinan campuran atau amalgamation. Adanya musuh bersama dari luar. Biasanya kalau ada musuh bersama dari luar, secara intern akan terbentuk yang namanya in-group feeling. Tak kuat ya, kelompok tersebut akan kuat karena merasa memiliki musuh bersama gitu ya. Seperti itu faktor-faktor pendorong integrasi sosial. Nah, ini menggambarkan proses disintegrasi sosial. Tentunya yang namanya konflik sosial di dalam masyarakat, entah itu demonstrasi, kerusuhan, huru-hara, berawal dari hal yang memang mengganjal gitu ya, mengganjal, perlakuan tidak adil ya, diskriminasi, prasangka dan lain sebagainya. Disintegrasi sosial ya, kebalikan dari integrasi sosial berarti perpecahan di dalam masyarakat ya, disintegrasi sosial. Perubahan sosial adalah perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk nilai-nilai, sikap, dan perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat.
Demikian perubahan yang terjadi pada lembaga-lembaga kemasyarakatan dapat membuat pudarnya norma-norma dan nilai-nilai dalam masyarakat. Kondisi ini disebut sebagai disorganisasi atau disintegrasi sosial. Jadi disintegrasi sosial itu bermula dari perubahan sosial, ya. Perubahan sosial yang tidak mampu diakomodir atau disikapi, diadaptasi oleh peranata atau lembaga sosial. Perubahan sosial adalah perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan yang di dalam suatu masyarakat mempengaruhi sistem sosialnya, pada gilanya mempengaruhi nilai-nilai sosial di dalam masyarakat, ya. Sikap dan perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Demikian perubahan yang terjadi pada lembaga kemasyarakatan dapat membuat pudarnya norma-norma dan nilai-nilai dalam masyarakat. Jadi aturan-aturan yang semula dipegang kuat oleh masyarakat mulai pudar karena adanya proses perubahan sosial yang terutama berawal dari perubahan lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam lembaga kemasyarakatan. Ya. Proses pudarnya aturan-aturan dan nilai-nilai dalam masyarakat ini pada gilirannya menyebabkan disorganisasi atau suasana ketidakteraturan karena masyarakat seolah-olah kehilangan pedoman, ya, merasa asing dengan aturan-aturan yang sebelumnya mereka anut atau mereka pedomani dengan nilai-nilai yang sebelumnya mereka melekat dalam diri mereka. Tapi karena adanya perubahan, nilai-nilai tersebut pudar dan masyarakat mengalami proses disorientasi, ya, kehilangan arah, yang pada gilirannya menyebabkan proses disorganisasi atau disintegrasi sosial. Apabila terjadi disintegrasi sosial, situasi dalam masyarakat itu lama-kelamaan akan menjadi chaos, kacau. Pada keadaan yang demikian akan dijumpai anomi, suasana tanpa aturan, yaitu suatu keadaan di saat masyarakat tidak mempunyai pegangan mengenai apa yang baik dan buruk dan tidak bisa melihat batasan apa yang benar dan salah. Hal itu berakibat pada ketidakmampuan anggota masyarakat untuk mengukur tindakannya. Ya, apabila terjadi disintegrasi sosial atau perpecahan di dalam masyarakat, situasi dalam masyarakat tersebut lama-kelamaan akan menjadi kacau atau chaos. Kacau, ya. Ada perpecahan, maka situasi akan menjadi kacau atau chaos. Pada situasi yang kacau atau chaos tersebut akan dijumpai anomi atau keadaan anomit atau keadaan tanpa aturan, ya. Keadaan misnorma, ya, atau vakum norma, yaitu suatu keadaan di saat masyarakat tidak mempunyai pegangan mengenai apa yang baik dan buruk. Jadi sudah tidak bisa lagi membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, dan tidak bisa melihat batasan apa yang dianggap benar dan mana yang dianggap salah. Hal itu berakibat pada ketidakmampuan anggota masyarakat untuk mengukur tindakannya. Hingga timbul yang namanya suasana yang di luar pri kemanusiaan. Biasanya kalau sini terjadi pembunuhan, pembakaran dan lain sebagainya, karena setiap orang tidak mampu mengukur tindakannya, tidak mampu lagi untuk membedakan mana yang baik dan buruk. Hal ini tentunya sangat berbahaya bagi masyarakat, ya, sangat berbahaya sekali. Proses disintegrasi sebagai akibat perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat antara lain dapat berbentuk pergolakan, demonstrasi yang anarkis, kriminalitas, dan kenakalan. Proses disintegrasi sebagai akibat perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat antara lain dapat berbentuk, ya, bentuknya bisa kita lihat di antaranya pergolakan daerah, ya, usaha-usaha daerah untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berarti negara kita kalau hal tersebut terjadi berada dalam suasana disintegrasi, tanda-tanda, ya, demonstrasi yang anarkis, ya, ini tanda-tanda bahwa ada yang tidak betul dalam masyarakat kita atau negara kita.
ada proses disorganisasi, disintegrasi, merebaknya kriminalitas terjadi di mana-mana ya, terus kemudian kenakalan remaja. Nah, ini demonstrasi mahasiswa ya, karena bahan bakar minyak yang naik tentunya akan mencekik masyarakat ya. Situasi disintegrasi biasanya ditandai oleh hal-hal berikut ya. Situasi disintegrasi biasanya ditandai oleh hal-hal berikut. Pertama, sebagian besar anggota masyarakat tidak lagi mematuhi norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat. Sebagian besar anggota masyarakat sudah tidak mau lagi patuh terhadap aturan-aturan yang ada ya. Timbul ketidaksepahaman di antara anggota kelompok dalam hal tujuan, sehingga hilang rasa kesatupaduan dan solidaritas dalam kelompok. Adanya ketidaksepahaman yang semakin meruncing ya. Contohnya kalau kita lihat ILC barangkali atau debat, ini seolah-olah tidak satupun pihak yang berusaha untuk menyatukan pemahaman mereka, tapi masing-masing merasa benar dengan dengan argumennya sendiri atau pendapatnya sendiri ya. Timbul ketidaksepahaman di antara anggota kelompok dalam hal tujuan, sehingga hilang rasa kesatupaduan dan solidaritas dalam kelompok. Sanksi yang diberikan pada pelanggar norma tidak dilaksanakan dengan konsekuen, sehingga ada kesan bahwa sanksi sudah tidak berfungsi lagi. Jadi hukuman terhadap orang-orang tertentu itu seolah-olah kebal hukum ya. Jadi aturan-aturan yang ada itu pandang bulu. Kalau seandainya rakyat kecil yang bersalah dihukum, kalau seandainya koruptor yang bersalah cuman dihukum berapa bulan gitu ya. Seperti itu pun dengan keringan-keringanan atau dengan potongan-potongan hukuman dan lain sebagainya. Seolah-olah hukum itu dijadikan sebagai alat pembenaran bagi golongan tertentu ya. Seperti itu. Ini tanda-tanda bahwa negara kita mengalami proses disintegrasi sosial gitu ya, karena rusaknya mental para penegak hukum tentunya. Menurunnya kewibawaan para tokoh masyarakat dan pimpinan masyarakat, sehingga warga masyarakat bingung siapa yang bisa dijadikan panutan atau teladan. Jadi kewibawaan para tokoh masyarakat mulai menurun dan pimpinan masyarakat ya, sehingga warga masyarakat bingung siapa yang bisa dijadikan panutan atau teladan. Makanya ketika PSBB banyak pelanggaran ya dan lain sebagainya, karena tokoh atau pimpinan sudah tidak didengarkan lagi oleh masyarakat ya, karena sudah hilang wibawanya. Seperti itu. Nah, ini integrasi reintegrasi ya. Perdamaian dan integrasi atau kohesi. Kohesi itu artinya rekat ya, merekat. Kohesivitas itu berarti daya rekat. Integrasi sosial berarti kesatuan di dalam kehidupan bersama, baik di dalam masyarakat yang berskala makro maupun mikro. Kendati di dalamnya terdapat unsur-unsur yang berbeda, istilah lain untuk menyebut integrasi sosial adalah kohesi sosial atau kerekatan sosial. Integrasi sosial berarti kesatuan di dalam kehidupan bersama, baik dalam masyarakat yang berskala makro luas ya, negara misalnya, maupun mikro. Mikro itu kecil, rumah tangga ya, RT, RW, desa. Kendati di dalamnya terdapat unsur-unsur yang berbeda, meskipun terdapat unsur yang berbeda tapi tetap bersatu, itu namanya integrasi.
Istilah lain untuk menyebut integrasi sosial adalah kohesi sosial atau kerekatan sosial. Untuk mengurangi perselisihan yang mengarah pada integrasi atau kohesi sosial ada 4 elemen yang perlu diperhatikan, yaitu sebagai berikut. Mengurangi perselisihan ya. Mengurangi perselisihan yang mengarah pada integrasi atau kohesi sosial ada 4 elemen yang harus kita perhatikan, diantaranya terpenuhinya hak asasi manusia, jelas ini hak dasar ya. Kalau bisa terpenuhi hak-hak masyarakat atau hak-hak manusia yang ada dalam masyarakat, insya Allah akan terbentuk yang namanya integrasi sosial. Menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang gitu ya, karena merasa dihargai tentunya ya. Tidak adanya diskriminasi atau perlakuan tidak adil. Adanya partisipasi aktif atau keikutsertaan individu, merasa dibawa atau diakui ya. Partisipasi hingga mau berpartisipasi ini untuk mengurangi perselisihan dan mengarah pada proses integrasi. Ada 4 elemen yang harus perhatikan, diantaranya terpenuhinya hak asasi manusia, menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, tidak adanya diskriminasi atau perlakuan tidak adil, dan adanya partisipasi aktif atau keikutsertaan individu. Integrasi sosial akan mudah terjadi pada masyarakat yang memiliki unsur-unsur yang sama, tentu ya. Unsur-unsur yang sama tersebut antara lain sebagai berikut ya. Akan mudah terjadi kalau ada unsur-unsur yang sama di dalam masyarakat. Unsur-unsur yang sama tersebut antara lain sebagai berikut. Yang pertama, kesamaan wilayah dan tempat tinggal, misalnya satu kampung gitu ya, akan mudah terintegrasi bersatu ketika mereka merantau. Di rantauan seolah-olah mereka menjadi saudara, padahal barangkali beda ya. Pengalaman yang sama pada masa lampau, misalnya pernah dijajah oleh Belanda ya, sehingga timbul perasaan sama, senasib sepenanggungan. Kemauan bersama untuk menjadi satu bangsa, adanya kemauan bersama untuk menjadi satu bangsa ya, contohnya Sumpah Pemuda. Adanya ideologi dan norma-norma yuridis yang diterima bersama, itu ya, ideologi dan norma-norma hukum yang diterima bersama, contohnya Pancasila dan undang-undang konstitusi negara kita ya. Itu menjadi dasar kenapa bangsa dan negara kita itu didirikan atau dibentuk. Berikutnya pemulihan, recovery, rehabilitasi, reintegrasi, dan transformasi sosial. Pertama, pemulihan, recovery. Tentunya pemulihan ini kalau istilah lain adalah pengobatan ya, pasca sakit ya, dipulihkan, recovery dalam ilmu sosial atau dalam buku bahasan kita kali ini. Pemulihan itu usaha untuk mengembalikan ke keadaan semula situasi yang sebelumnya berkonflik gitu ya. Upaya menangani konflik ini merupakan tanggung jawab bersama baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Pemerintah telah mengeluarkan peraturan pemerintah PP nomor 2 tahun 2015 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang nomor 7 tahun 2012 tentang penanganan konflik sosial. Pemulihan pasca konflik tersebut meliputi rekonsiliasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi. Pemulihan pasca konflik bertujuan membangun masyarakat Indonesia yang cinta damai. Jadi upaya pemulihan pasca konflik itu meliputi rekonsiliasi ya, rehabilitasi, dan rekonstruksi. Ya, maksudnya dikembalikan ke awal, direhabilitasi lagi supaya tidak timbul trauma ya, dan tuntas.
Pemulihan pasca konflik bertujuan membangun masyarakat Indonesia yang cinta damai, dan hal ini diatur oleh peraturan pemerintah dan undang-undang. Rekonsiliasi, apa itu rekonsiliasi? Ya, pemulihan konflik sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang penanganan konflik sosial. Pasal 37 disebutkan pada ayat 1, pemerintah dan pemerintah daerah melakukan rekonsiliasi antara para pihak yang bertikai dengan cara perundingan secara damai, pemberian restitusi ganti rugi atau pemaafan. Adapun pada pasal 37 undang-undang yang sama, ayat 2 berbunyi bahwa rekonsiliasi dapat dilakukan dengan menggunakan institusi peranata adat dan atau peranata sosial atau satuan tugas penyelesaian konflik sosial. Jadi rekonsiliasi itu berusaha untuk memulihkan hubungan antar dua pihak yang sebelumnya berkonflik, ya. Bisa dalam bentuk ganti rugi, ya, karena tentunya kekerasan konflik menimbulkan korban, ya, ganti rugi, kemudian pemaafan dan lain sebagainya, ya. Seperti itu rekonsiliasi. Setelah rekonsiliasi, rehabilitasi, ya. Rehabilitasi itu untuk memulihkan secara psikologis, ya. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang penanganan konflik sosial, pasal 38 menyatakan pemerintah dan pemerintah daerah melaksanakan rehabilitasi sesuai tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya. Rehabilitasi ditujukan pada daerah pasca konflik dan di daerah terkena dampak konflik, ya. Jadi pasca konflik, ya, di daerah yang terkena atau terdampak konflik. Rekonstruksi, apa itu rekonstruksi? Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang penanganan konflik sosial, pasal 39 menyatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah melaksanakan rekonstruksi sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya, gitu, ya. Kemudian transformasi konflik, ya. Transformasi sosial dapat berarti perubahan yang berkenaan dengan masyarakat. Perubahan dapat terjadi akibat beberapa hal seperti peningkatan ekonomi, terjadinya perang, kekacauan politik, dan konflik di masyarakat. Transformasi sosial mengacu pada proses perubahan yang terjadi pada nilai, norma, hubungan, dan stratifikasi sosial pada masyarakat. Transformasi sosial juga mempengaruhi pola interaksi di dalam masyarakat, itu, ya. Penyesuaian kembali, ya, karena terjadinya konflik, itu transformasi sosial, ya. Untuk lebih jelasnya mengenai ketiga istilah ini, silakan kalian kunjungi blog saya di Sosiologi 79 di materi kurikulum 2013 revisi tentang integrasi dan reintegrasi sosial. Di sana sudah lengkap penjelasan masing-masing dari istilah-istilah tersebut, ya. Ya, ini, ya, upaya perdamaian, gitu, ya. Reintegrasi sosial, ya. Reintegrasi berarti itu kembali, integrasi persatuan, yang menyatukan kembali, berarti setelah sebelumnya terjadi konflik sosial. Situasi yang kacau akibat konflik sosial yang terjadi di dalam masyarakat yang jelas merupakan suatu masalah sosial yang menjadi kendala dalam proses integrasi sosial. Dalam menghadapi masalah tersebut, masyarakat berusaha untuk kembali pada tahap integrasi di mana lembaga politik, ekonomi, pemerintah, agama, dan sosial berada di dalam keadaan yang selaras, serasi, dan seimbang.
Proses ini disebut dengan reintegrasi. Dengan demikian, reintegrasi merupakan suatu proses sosial dalam menyatukan kembali pihak-pihak yang berkonflik untuk berdamai atau bersatu kembali seperti kondisi sebelum terjadinya konflik. Jadi reintegrasi sosial itu usaha untuk mengembalikan keadaan semula, ya, seperti sebelum terjadinya konflik itu ya. Nah, ini ya, kedamaiannya damai, tidak ada konflik ya. Reintegrasi dan koeksistensi sosial dalam kehidupan damai di masyarakat itu ya. Koeksistensi sosial dalam kehidupan damai di masyarakat. Dalam pandangan Surjono Sukanto, reintegrasi atau reorganisasi adalah proses pembentukan kembali norma-norma dan nilai-nilai baru untuk menyesuaikan diri dengan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang mengalami perubahan. Reintegrasi terlaksana apabila norma-norma atau nilai-nilai baru telah melembaga dalam diri warga masyarakat itu ya. Jadi proses pembentukan kembali nilai-nilai yang atau norma-norma yang sebelumnya barangkali belum ada ya, sebelum terjadi konflik belum ada ya, dibentuk kembali untuk menjawab kebutuhan-kebutuhan dari masyarakat yang sebelumnya terjadi konflik gitu ya. Reorganisasi adalah proses pembentukan kembali norma-norma dan nilai-nilai baru untuk menyesuaikan diri dengan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang mengalami perubahan. Adapun koeksistensi merupakan suatu keadaan ketika dua atau lebih kelompok hidup bersama dengan menghormati perbedaan tiap kelompok dan menyelesaikan konflik antar kelompok tanpa kekerasan. Dasar dari koeksistensi adalah kesadaran bahwa individu dan kelompok berbeda, mencakup perbedaan kelas, etnis, agama, gender, dan pilihan politik. Identitas-identitas kelompok tersebut dapat menjadi sumber konflik. Konsep koeksistensi dengan demikian mengurangi kemungkinan perbedaan identitas kelompok yang akan meningkat menjadi konflik yang rumit dan merusak ya. Jadi koeksistensi merupakan suatu keadaan ketika dua atau lebih kelompok hidup bersama dengan menghormati perbedaan ya, tiap kelompok dan menyelesaikan konflik antar kelompok tanpa kekerasan dengan cara damai, karena konflik akan terus ada ya dalam masyarakat. Bagaimana konflik tersebut diakomodir atau diselesaikan dengan jalan tidak melalui kekerasan. Dasar dari konsistensi adalah kesadaran ya. Dasar dari dengan adanya hal seperti ini adalah kesadaran bahwa setiap orang itu memang berbeda atau setiap individu kelompok itu berbeda. Mencakup perbedaan kelas, etnis, agama, gender, pilihan politik, identitas dan lain sebagainya itu ya, yang kadangkala satu waktu menjadi sumber konflik sosial. Ya, materinya beres. Terima kasih ya. Kita ketemu lagi pada pembahasan materi berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.